Terima kasih Pak Menko Marinvest. Kami hormati Pak Menteri Kesehatan, teman-teman media cetak maupun elektronik. Pertama, terkait dengan wilayah di luar Jawa, Bali, ini masih berlaku Instruksi Mendagri nomor 36 tentang pemberlakuan PPKM level 4 di luar Jawa, Bali, dan Instruksi Mendagri nomor 37 tentang pemberlakuan PPKM level 2, 3, 2, dan 1 di luar Jawa, Bali. Dan ini diberlakukan tanggal 24 Agustus sampai dengan 6 September. Meskipun demikian, ada asesmen terhadap beberapa hal yang dapat disampaikan sesuai arahan Bapak Presiden dievaluasi setiap minggu. Kalau kita lihat di Sumatera, ini kasus fatality rate-nya 3,35%, dan kasus aktifnya turun minus 42,17%. Ini kemudian di Nusa Tenggara, confirm fatality rate-nya di 2,23%, dan kasusnya turun cukup tajam, yaitu minus 65,36%. Kemudian di Kalimantan, CFR-nya 3,1, dan kasus aktifnya turun dari tanggal 9 sampai 30 itu minus 51,72%. Di Sulawesi, CFR-nya 2,48 dan kasusnya turun minus 47,34. Dan di Maluku, Papua, CFR-nya 1,55% dan kasusnya turun 29,9%. Sehingga sejalan dengan nasional itu terjadi perbaikan. Dari evaluasi di PPKM level 4, terdapat 20 kabupaten kota dengan tren penurunan mobilitas yang melandai. Yang turun itu adalah, walaupun turunnya kurang dari 10%, ada Dumai, Medan, Rokan Hulu, Pringsewu, Banggai, Banda Aceh, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Siak, Kabupaten Luwu Timur, Kota Samarinda, dan Kota Merangin. Terdapat 9 kabupaten kota yang ada kecenderungan meningkat, yaitu Bandar Lampung, Pekanbaru, Pematang Siantar, karena ini merupakan aglomerasi dengan Simalungun, kemudian Kota Jambi, Sumba Timur, Kupang, Jayapura, Padang, dan Palembang. Di tingkat provinsi terjadi perbaikan level assessment pada tanggal 18 Agustus, terdapat 7 provinsi dengan level 4, dan turun menjadi 4 provinsi pada 28 Agustus, tinggal Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Nah, ini sesuai tadi tingkat kabupaten kota dari 104 pada tanggal 20 Agustus menjadi 85 kabupaten kota pada tanggal 28 Agustus. Kemudian level 3 turun dari 234 kabupaten kota pada tanggal 20 Agustus menjadi 232 kabupaten kota. Kemudian tingkat 2 naik dari 48 kabupaten kota menjadi 68 kabupaten kota pada tanggal 28 Agustus, dan tingkat 1 naik dari 0 menjadi 1. Dan dari level tersebut di luar Jawa terjadi perbaikan level assessment. Nah, kemudian 3 kabupaten yang mengalami perbaikan yaitu Palembang, Batanghari di Jambi, dan Sumba Timur. Sedangkan 31 kabupaten kota ini telah menunjukkan perbaikan baik dari konfirmasi, kesembuhan, kematian, positivity rate, dan bed occupancy rate. Nah, dari asesmen sementara secara kewilayahan, Sumatera kita lihat mobilitas Sumsel, Lampung, Riau, penurunannya kurang dari 20%, sehingga ini perlu terus ditekan. Kemudian Lampung, CFR, Sumsel, dan Aceh, ini tertinggi di Sumatera. Kemudian testing dan positivity rate, ini capaiannya relatif di atas level nasional, yaitu Aceh, Sumut, Jambi, Lampung, Riau, Bengkulu, Babel. Yang rendah itu kecuali di Bangka Belitung. Kemudian konversi tempat tidur di Aceh dan Babel di atas 50%, yang lain di bawah 40%. Nah, kemudian kalau di Kalimantan, Kalteng, Kaltara mobilitasnya sekitar 20%, dan ini perlu ditingkatkan. CFR tertinggi adalah Kaltim 3,4,
kemudian testing positivity rate, ini yang Kalteng, Kaltara, Kalsel masih di atas level nasional, sehingga terus perlu didorong. Kemudian konversi tempat tidur di bawah 60%, hanya Kaltim yang 40%. Terkait dengan vaksinasi, masih sekitar di bawah nasional. Kemudian Sulawesi, yang di daerah Sulawesi, mobilitas yang masih perlu diturunkan adalah Gorontalo, karena memang terjadi penaikan kasus. Sulut, Sulteng, Sulbar, Sultra, ini juga sekitar 20%, masih perlu ditingkatkan. Sulsel sudah cukup baik. Kemudian Gorontalo, CFR-nya di atas level nasional. Testing dan positivity rate daripada Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar di atas nasional. BOR rata-rata di bawah 50%. Maluku, Papua, Nusa Tenggara, mobilitas di NTT, Maluku Utara, Maluku, ini perlu ditingkatkan hingga targetnya di bawah 20%. Kasus aktif Papua ada kenaikan, kemudian CFR tertinggi ada di NTB, yaitu 2,8%, walaupun di bawah nasional. Testing dan positivity rate, NTT, Maluku, Papua, memiliki capaian testing kurang dari 20%, namun positivity rate di bawah nasional, BOR masih di bawah 40%. Nah, kemudian tentu perpanjangan ini sesuai dengan Inmendagri, ini masih berlaku sampai dengan 6 September nanti. Dan selanjutnya beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan progres daripada bantuan sosial. Ini program bantuan beras 10 kg sudah seluruhnya tersalurkan sesuai dengan target 28,8 juta keluarga. Kemudian terkait dengan KPM PPNT non-PKH tersalur 100% untuk 8,8 juta. Bantuan subsidi upah, ini 1 juta per pekerja, proses DIPA sudah selesai dan telah dicairkan kepada 2,09 juta pekerja. Terkait BPUM, realisasi adalah 14,2 triliun untuk 11,84 pelaku usaha mikro, atau 92 dari 52%. Kemudian kartu prakerja batch 19 tanggal 26 sampai 29 Agustus ini telah dibuka. Kemudian realisasi PEN ini mencapai 45,8% atau 340,84 triliun, terdiri dari sektor kesehatan 34% atau 80,48 triliun, perlindungan sosial ini 55% atau 102,69 triliun, untuk UMKM realisasi 48 triliun atau 29%, kemudian program prioritas 44% atau 52,3 triliun, dan terkait insentif usaha sebesar 56,7 atau 50,3%. Demikian perkembangan dari pelaksanaan PPKM di luar Jawa Bali dan juga realisasi daripada bantuan sosial dan juga program KPCPEN yang telah dicapai sampai dengan minggu ini. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan pada Pak Menko Marinvest.